Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk atensinya yang sudah subscribe dan juga sudah membagikan channel ini. Terima kasih terutama untuk doa-doanya ya. Dan puji Tuhan, hari ini adalah spesial konten karena hari ini tanggal 4 Desember 2023, berarti 3 tahun sudah Alpetra Ministry menemani sahabat Alpetra Ministry di manapun waktu nontonnya ya. Dan sahabat Alpetra, hari ini kita mau membahas sesuatu yang sangat luar biasa ya. Bagaimanakah Allah mendamaikan dirinya sendiri dengan manusia ciptaannya yang sudah hancur. Bagaimana mungkin ya murka Allah itu bisa dijembatani gitu ya, sehingga Allah tidak menjadi murka kepada manusia dan Allah menyelamatkan manusia melalui dirinya sendiri yang menjelma menjadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentu saja ini nanti akan dijelaskan secara lebih jauh dan lebih lengkap oleh Bapak Pendeta Dr. Rian Anthony. Langsung aja ya kita menyapa. Seperti biasa sudah hadir bersama-sama kita Om Yan. Shalom Om. Halo. Halo. Om sehat Om. Halo. Sehat terus ya Om, sehat terus, sehat terus. Puji Tuhan. Iya Om. Nah, dan juga kita senantiasa juga ya ke sahabat Alpetra mengingatkan untuk tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Kita akan membahas, mungkin saya akan membacakan dulu dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat 1 sampai ke 6 ya Om ya, sebagai dasar perbincangan kita di kesempatan sore hari ini gitu. Kejadian 6 ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Om, sampai sini dulu deh Om. Ini langsung penasaran nih Om. Ini kok Om ada istilah anak-anak Allah ya Om, melihat anak-anak perempuan manusia cantik-cantik katanya Om. Ini maksudnya gimana ya Om? Ada anak-anak Allah ini siapa gitu? Anak-anak perempuan itu kenapa anak-anak perempuan nih? Ya. Ya. Jadi ini apa maksudnya anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu, jadi orang-orang beriman itulah anak-anak Allah. Lalu yang disebut anak-anak manusia, saya ada yang laki ada yang perempuan, tapi di situ anak-anak perempuan manusia itu orang-orang yang tidak beriman. Gitu. Nah, ada yang nafsirin Om, ini maksudnya anak-anak Allah itu katanya malaikat Om, gitu. Makanya ini ada malaikat lah, gitu, yang nikah sama manusia katanya. Tapi ada juga yang bilang, oh Allah itu menciptakan lagi manusia selain Adam katanya. Jadi maksudnya ini gitu, yang nikah gitu sama ini manusia gitu. Jadi tafsiran yang terbaik yang Om kasihkan sekarang ini. Anak-anak Allah itu artinya orang-orang yang beriman kepada Tuhan Allah yang sejati, itu kan dianggap menjadi anak-anak Allah. Baru keterangannya tapi hanya di Injil Yohanes ya. Padahal itu kita puja dia. Jadi anak-anak manusia itu ya orang-orang yang tidak beriman, itu jadi sebutannya hanya anak-anak manusia saja. Itu tafsiran yang paling mudah, tafsiran yang paling sederhana.
Oh gitu Om. Waduh, tapi ini ditulis sama firman Tuhan, anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik ya Om. Ah, memang gitu ya Om. Yang biasanya yang tidak seiman cantik-cantik ya Om. Begitu, bukan begitu. Tetapi yang jadi sorotan itu, jadi anak-anak Allah atau orang-orang yang beriman itu, kok seperti tertarik kepada anak-anak perempuan yang tidak beriman. Jadi kalau orang tertarik itu dia kelihatannya seperti lebih cantik. Oh. Ngerti nggak? Jadi anak-anak perempuan manusia itu kelihatan cantik. Itu karena mereka itu seperti budak. Itu budak kepada orang yang tidak beriman. Jadi kelihatannya lebih cantik. Oh. Bisa ngerti ya, bisa dipahami ya apa-apa ya. Iya Om. Iya sih, karena ini ternyata sempat jadi perbincangan kan Om gitu. Makanya wah ini harus kita jelaskan nih, yang menjelaskan harus Om nih. Tapi udah jelas Om. Padahal tafsirannya sederhana. Iya. Gitu. Jadi anak-anak orang-orang iman kepada Tuhan Allah sejati disebutnya anak-anak Allah. Tapi Iya. orang-orang yang tidak beriman, ya anak-anak aja gitu. Oh gitu ya Om. Lucu juga ya Om. Nah Om, kita lanjutin ya Om, ayat yang ketiga Om. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah pertanyaan saya Om, kan waktu diciptain manusia tuh dikasih napas Allah ya Om. Berarti ada roh Allah dalam diri kita. Ini maksudnya di ayat ini, berarti roh Allahnya nggak ada lagi dong Om di dalam manusia. Nah itu, jadi maksudnya waktu Adam dan keturunannya atau orang-orang beriman, yang berimannya itu ada roh Allah itu, banyak yang sudah tidak beriman lagi, tidak mengenal Tuhan Allah sejati, percayanya kepada dewa-dewi gitu, atau Tuhan Allah bikinan manusia gitu ya, menurut konsep manusia gitu. Nah jadi itu maksudnya. Iya Om. Karena ini kan ada ya jadi perdebatan. Tuh katanya kan dibilangin kan manusia itu kan ada roh diciptakan. Nah, ada nafas Allah ya. Nefas atau nafas sih Om itu bahasanya tuh. Nefes, bahasa Ibrani-nya, bahasa lisannya lah. Terus juga Om ini kontroversi Om. Ini sering jadi apa ya? Jadi menggoyahkan kekristenan nih Om. Alkitabnya nggak konsisten katanya. Karena manusia itu adalah daging. Kan padahal di ayat sebelumnya manusia itu diciptakan dari debu dan tanah. Kok di sini baru pasal 6 Om. Belum pasalnya jauh-jauh. Kok udah dibilang daging Om? Ya, jadi itu supaya dari kejadian pasal 6 ini kita mengambil satu prinsip bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Allah sejati ya hanya manusia biasa, daging lah gitu, seolah-olah seperti tidak ada roh tapi mati secara rohaninya tuh. Gitu. Jadi makanya dibilang rohku tidak selama-lamanya tinggal bersama dengan manusia. Karena manusia sudah dikuasai Tuhan. Ya itu Nuh dan keluarganya itu. 8 orang. Iya Om. Nah pokoknya Om, ini ayat ini Om, ini jadi kontroversi Om. Ya baik antara pendeta sendiri, tafsirannya beda. Tapi kan tadi Om bilang tafsiran Om lah ini yang udah paling sederhana, paling gampang, simpel masuk akal. Ini jadi perdebatan terus Om di ayat yang ini Om. Termasuk Om, umur kan Om. Kan kalau di pasal sebelumnya ada yang silsilah Adam itu ya Om ya. Umurnya Adam 930 tahun. Terus sampai ke Terah 148 tahun. Tapi kok di ayat ini bilang Allah berkata cukup 120 tahun aja katanya Om. Ini kenapa Om ya? Apa karena Allah marah gitu Om? Jadi dibatasi. Terus juga Om di
Mazmur Om Daud Ya, bilangnya itu 70 tahun 80 tahun, nggak konsisten lagi nih Om nih. bukan tidak konsisten, itu ngambil pukul rata. Pukul rata, jadi akhirnya 120 tahun tuh pukul ratanya itu sudah cukup panjang. Jadi ada yang di atas 120, banyak yang di bawah 120. Itu Ya. hanya ngambil pukul rata aja. Jadi yang udah katanya 120 tahun itu rata-rata. Ya, tapi Gitu. Om, waktu pas sampai di Salomo kan Om itu cuma 80 Om. Salomo. Itu jadi gimana Om? Iya. Kok dikurang-kurangin terus ya Om ya? Ini sebetulnya gimana Om? Jadi begini ya, waktu Tuhan Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa itu kondisinya sangat prima. Oh, Ya, iya. maka sampai 900 tahun di berangsur-angsur berkurang. Nah, terus pada zaman itu kan sudah dibilang sampai 100 tahun. Tapi kemudian rata-rata itu 70-80 tahun. Itu ngambil pukul rata aja gitu. Seperti sekarang. Itu kan orang bisa sampai 70 tahun udah bagus ya, apalagi 80 tahun. Itu hanya pukul rata. Orang Jawa dulu juga ada yang sampai 90 sampai 100 tunggu. Lagi tunggu Tuhan Yesus datang 2 kali. Oh iya ya. Kalau Om. bisa masih itu. Iya Om. Iya, kita kan lagi nunggu ya Om kedatangan Tuhan Yesus. Lagi Betul, tunggu. betul, ya Om, betul, Om. Ya Om. Nah Om, ini kalau gitu udah jelas ya Om. Berarti sebetulnya nggak ada anggapan bahwa manusia diciptakan tuh abadi kan Om? Kalau lihat dari awalnya gitu. Bukan begitu. Yang abadi itu hanya Tuhan. Oh. Semua ciptaan tidak ada abadinya. Apalagi manusia sesudah jatuh di dalam dosa. Tetapi itu kebaikan manusia, maka usia manusia itu jangan rendah. Kalau di usia banyak dosa, mana? Kan harus dipertanggungjawabkan. Jadi begitu. Jadi Tuhan Allah itu di dalam anugerahnya, dalam rahmatnya, membatasi usia manusia. Bukan karena alasan yang lain. Supaya jangan terlalu banyak dosa. Tapi yang namanya manusia, kadang-kadang di Kejadian pasal 6 itu, anak kecil aja udah hatinya jahat katanya. Oh gitu, Gitu. ya Om. Wah itu berarti masa-masa dosa kali ya Om ya? Atau masa-masa apa ya Om? Mungkin sejak dari mana sih Om permulaannya? Dari Hawa jatuh atau dari Kain dan Habel itu, atau dari mana nih Om? Ya itu kan ada Adam dan Hawa dalam dosa diusir ya, dan kan ya kemudian ternyata Kain kan membunuh saudaranya. Nah. Jadi anak cucunya Adam itu kan banyak tuh, sudah disebutkan. Nah, sampai kepada zaman Nuh, ya kalau mau dihitung-hitung apakah puluhan ribu gitu ya. Waktu zaman Nuh kita nggak tahu persis lah. Itu Om kenapa ya Om? Itu kok bisa ngebunuh gitu ya Om? Itu dari mana ya itunya ya Om ya? Benihnya gitu kan, padahal Allah kan ngajarin gitu ya. Tapi kok dia bisa ngebunuh gitu? Ini ya, sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu kan rohaninya itu seperti terputus dalam yang hidup itu. Jadi terserah kepribadian orang itu sendiri. Nah, kalau manusia itu sedang emosi dan tidak bisa dikendalikan dengan akal sehat atau dengan hati nuraninya, dia bisa membuat apa saja bisa, gitu kan? Ada roh kudus gitu ya, ada firman Tuhan, tapi ada roh kudus juga firman Tuhan, kan tergantung kitanya mau taat, mau melihatkan Tuhan tidak, gitu. Oh iya Om. Itu ada yang bilang katanya Om, itu karena dia melihat binatang saling bunuh gitu Om. Ya tafsiran itulah, tafsiran ngaco lah mungkin itu. Nah, bisa saja kalau dari situ, tapi itu dia diri saya sendiri. Kalau secara rohani memang itu dikuasai oleh pribadinya sendiri. Ada kesombongan, ada kepalsuan, ada ketidakadilan. Itu bisa membuat pembunuhan, gitu. Oh iya Om, iya. Orang yang baik-baik aja, ya, orang yang baik-baik yang kelihatan lembut gitu. Iya. Kalau sudah
gosok bisa jadi pembunuh. Oh iya iya betul ya Om. Iya. Karena keadaan Om ya. Ya, ya ada sih kayak Itu manusia itu sudah dilahirkan dalam dosa. Jadi dilahirkan dalam dosa itu kemungkinannya bisa macam-macam. Gitu. Kalau dari segi kesombongan dan ketidakadilan ya bisa menjadi pembunuh. Dari hawa nafsu ini bisa jadi apa gitu ya, perzinahan apa macam-macam itu rutin itu. iya karena udah terjerumus dalam dosa ya Om. Ya mati secara rohani. Nah ini kalau menurut ilmu jiwa nggak bisa terima. Iya. Gitu. Ini hanya secara akal saja bahwa manusia sejak jatuh dalam dosa di dalam kita begitu lahir sudah mewarisi kematian rohani. Ya tapi ini bukan istilah psikologi, bukan. Ini istilah Alkitab. Oh iya Om. Tapi kan ada juga yang bilang gitu Om, kehidupan saya sekarang saya tuh sebetulnya udah mati katanya. Nggak tahu ini kehidupan yang keberapa. Jadi dulu itu kehidupan yang dulu, nah sekarang yang sekarang sama kehidupan yang nanti katanya Om. Jadi banyak dong yang punya kehidupan, hidup mati hidup lagi mati lagi hidup lagi gitu. Gimana ajarannya kayak gitu kan Om? Itu tadi, itu kan lingkungan kan macam-macam, kejiwaan juga macam-macam. Gitu. Iya Om ya. Ya termasuk kepercayaan atau filsafat juga macam-macam ya Om. Jadi kayak tadi itu kan pemahamannya. Wah, seru nih Om. Oke Om, kita lanjutin Om. Di ayat keempat itu Om di dalam Kejadian 6 ini dibilang pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah ini ada 2 pertanyaan Om dari ayat ini Om. Itu raksasa beneran ada berarti Om? Nah, ini kesempatan saya kasih tahu ya. Jadi ada itu diciptakan itu seperti ukuran kita mau ukuran raksasa tuh, apakah 2,5 meter atau 3 meter tuh Adam dan Hawa tuh. Oh. Jadi ya begitu. Terus terjadi kemerosotan dan itu bergantung lingkungan juga ya. Nah sekarang ini di Amerika itu ada yang orang sudah tingginya yang sampai 2,5 meter juga ada gitu. Jadi itu bergantung kepada lingkungan juga, kepada makanan juga, banyak faktor yang menyebabkan manusia usianya seberapa banyak gitu. Iya Om. Ini tadi Om bilang berarti Adam dan Hawa tuh dulu emang apa ukurannya raksasa gitu ya Om? Ya menurut pemikiran Om ya merenung-renungkan tentang manusia itu Adam dan Hawa itu kira-kira 3 meter atau 2,5 meter. Wow. Tinggi juga berarti kita ini emang karena apa ya Om, karena kebobrokan dunia makanan juga kali ya Om. Jadi jelek gitu, jadi kurang lah gitu ya Om. Terus ini jadi ada lingkungan yang mendukung manusia umurnya panjang. Iya. Apakah itu misalnya di Jepang ada daerah-daerah orang umurnya panjang, atau di Amerika, tapi itu mungkin bagaimana lingkungan yang sangat kondusif ya untuk kesehatan gitu. Di Indonesia juga orang Jawa ada yang umurnya panjang-panjang juga. Iya. Itu lebih ya, tergantung lingkungan. Iya Om ya. Banyak ya di Indonesia juga Om, ada yang 100 tahun, ada yang 100 tahun lebih. Wah, itu kalau itu Om kan tadi udah dijelasin sama Om sih. Kan lahir orang-orang gagah ya Om. Ini maksudnya setengah dewa katanya Om jadinya ya. Atau gimana ya Om? Kan anak-anak Allah sama anak-anak perempuan terus jadi lahir orang-orang gagah gitu Om. Ini setengah dewa apa setengah malaikat Om? Ukuran manusia pada zaman ya. Ukuran manusia pada zaman tinggi besar. Jadi Om kayak misalnya Goliat gitu ya Om. Itu berarti dia ini ya Om, keturunan anak-anak Allah sama anak-anak perempuan cantik ini gitu. Salah satunya. Bukan. Saya jawab lagi ya.
Kalau yang waktu di kejadian pasal 6 itu anak-anak Allah itu orang-orang yang beriman. Anak-anak Allah menaksir anak-anak manusia orang-orang beriman. Orang-orang beriman jatuh hati atau jatuh cinta kepada orang-orang yang beriman. Itu wajar, karena juga banyak itu. Orang beriman. Kalau orang beriman kepada Tuhan Allah sejati disebutnya anak-anak Allah. Itu menurut adab. Kalau tidak beriman, ya anak-anak manusia biasa, agamanya apa ya terserahlah, gitu. Oh, gitu ya Om. Tapi kan dulu belum ada agama kan Om, ya kan Om? Nah, tidak disebutkan agama apa. Nggak disebut agama waktu itu kan, apakah penyembah hari, penyembah bulan, apakah penyembah bintang, penyembah pohon besar, atau penyembah gunung besar, gitu. Agama cuma tidak disebut agama apa. Ya paling agama naturalis saja. Oh. Om, ayat yang ke-5 ya Om, sama yang ke-6 nih yang terakhir. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini kata Om tadi ya Om, udah dijelasin ya Om. Manusia itu hatinya udah ada benih kejahatan ya Om ya. Waktu pertama jatuh dalam dosa itu. Ini ada kata menyesal 2 kali nih Om. Ini maksudnya gimana ya Om? Pengertiannya bukan menyesal kayak menyesal kita sekarang ya Om, bahasanya. Allah itu hanya maha kasih tapi maha suci. Jadi kalau Allah yang maha suci yang dosa manusia, tentu saja ampun, gitu. Tetapi kalau ingat lagi kepada anugerah, ya Allah itu penuh dengan kasih, belas kasihan, gitu. Itu masih masalah yang sama, cuma manusia. Itu sebenarnya Allah itu maha kasih, Allah itu maha kasih. Kalau hanya maha kasih saja itu belum Allah yang sedih. Selain maha kasih juga maha suci, gitu. Oh iya Om. Makanya itu Om, supaya apa? Ini murka Allah itu sama manusia ya Om, karena berdosa, makanya supaya bisa berdamai. Nah, itu supaya lebih jelas lagi seperti dijelaskan di dalam Injil Yohanes. Jadi yang menjelma menjadi manusia itu firman Allah. Jadi Allah dari keabadian itu Tritunggal, Allah, Firman dan Roh Kudus. Supaya kita manusia berdosa itu bisa berdamai dengan Tuhan Yesus sebagai juru damainya, itu gimana Om? Nah itu firman Allah yang selalu bersama-sama Allah, itu pribadi firman Allah menjelma menjadi manusia Yesus itu ya, ada waktu yang sudah ditetapkan itu ya. Nah itu tujuannya supaya antara Allah dan manusia itu bisa terjembatani. Tapi karena manusianya sudah jatuh dalam dosa, maka Tuhan Yesus itu harus rela berkorban. Jadi ketebusan itu sesuai dengan prinsip di lama. Jadi kalau perjanjian lama itu korban penebusan itu binatang-binatang, ya, ada sapi, ada domba, ada burung merpati, itu bergantung. Kalau orang miskin ya burung merpati yang untuk korban penebusannya, ya. Tapi kalau orang kaya raya itu harus korbankan sapi gitu ya, atau yang biasa ya korbannya domba gitu. Penebusan, kalau penebusan Tuhan Allah tidak menerima. Kenapa? Memang Allah maha kasih tapi juga maha suci gitu ya. Jadi harus kalau orang berdosa ingin menghadap Allah harus melalui korban penebusan. Nah ini banyak orang masih belum menyadari. Termasuk orang Kristen. Maka Adam dan Hawa kalau menghadap Tuhan Allah harus ada korban penebusan gitu kan. Nah ini diajarkan kepada anak cucunya gitu, Kain dan Habil gitu ya.
Tuh kalau mau ada pala harus ada korban penisahan. Cuma sain itu sering saya dengar kalau orang tuanya cerita tentang Tuhan tuh. Lihat aja anak sekolah minggu juga itu kan ada yang suka dengar firman Tuhan dan guru sekolah minggu, ada yang nggak ada. Nah ini sain ini ibaratnya anak sekolah minggu yang nakal. Kelahiran Tuhan Yesus itu sebagai jalan dari Allah ya Om, sebagai bentuk bahwa Allah tidak menyesal gitu. Makanya Allah mau menyelamatkan manusia dengan dirinya sendiri Om, karena kan nggak ada yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah kecuali Allah sendiri ya Om. Ya itu jadi kalau dipenyelamatkan melalui korban binatang ya untuk penebus, tapi darah tidak mungkin mendatangkan pengampunan. Maka itu firman Allah menjelma menjadi manusia Yesus dan rela disalibkan. Jadi penebusan sekaligus mengantara antara ada manusia, antara manusia dan Allah. Hanya satu saja, harus lewat Tuhan Yesus Kristus gitu. Tidak ada yang bisa mengantarai antara Allah dan manusia atau antara manusia dan Allah. Makanya Tuhan Yesus berani berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu kan? Tuhan Yesus yang bisa mengantarai antara Allah dan manusia, yaitu penjelma dari firman Allah menjelma menjadi manusia. Itu ada yang kedua istilahnya. Iya Om. Nah kan kadang orang kan mau cari apa, seperti sekarang lagi perang aja mau perdamaian kayaknya sulit banget ya Om ya. Ini kadang ada juga yang nanya gitu, kok kayaknya Tuhan diam. Saya bilang Tuhan nggak diam, ini juga Tuhan lagi bekerja. Cuma mungkin kitanya yang nggak ngerasa gitu. Dan yang paling penting kata Om itu Tuhan Yesus sudah mau datang. Jadi ya udah siapin hati kita, siapin diri kita, itu lebih baik daripada fokus ke perangnya gitu ya Om. Karena damai di hati kan lebih penting ya Om. Bahwa harga korban darah yang menjadi penebusan. Kalau dulu itu binatang, kalau yang sekarang itu hanya lewat Tuhan Yesus yang berkorban di kayu. Tuh Om, kalau di Yesaya 9 ayat 6 ya Om, kan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau orang perjanjian lama nggak bakal mengerti, ya. Kalau orang dalam firman tidak bakal ngerti. Orang perjanjian baru sesudah mengenal Yesus Kristus baru mengerti. Oh itu Yesus 9 ayat itulah Yesus Kristus itu. Tapi sebenarnya itu gelar-gelarnya itu ilahi, ya di situ. Gitu ya. Nah ini kalau orang yang belum percaya Tuhan Yesus nggak akan ngerti ayat itu. Gitu. Tapi kalau orang yang sudah percaya Tuhan Yesus baru memahami. Oh, iya. jadi itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya itu. Ya Om, yang seperti Om jelaskan ya, karena orang Yahudi aja taunya oh ini telah lahir raja gitu, karena mereka dalam keadaan dijajah Romawi itu ya Om. Orang Yahudi itu pikir rajanya raja ini, padahal maksudnya ya ini Mesias ya Om, juru selamat yang dijanjikan gitu. Jadi sampai sekarang, mungkin sampai sekarang ya Om, mereka itu nunggunya ya raja buat ngebebasin mereka gitu. Atau Almasihnya kan belum datang kan. Ya, jadi mereka masih menunggu-nunggu Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan gitu ya, dari perbudakan. Padahal rencana Allah itu membebaskan manusia dari penjajahan dosa gitu yang utamanya gitu. Tapi Israel masih berpikir secara baik gitu, secara politik lah waktu itu karena dijajah. Jadi Mesias datang sebagai pembebas. Iya. Ini masih duniawi bangsa Israel itu sampai sekarang kebanyakan. Sampai sekarang ya Om, tegar tengkuk emang. Mereka masih menanti-nantikan Mesias politik. Ya kita sementara nunggu kedatangan kedua kali, mereka yang pertama aja belum. Kita lagi nunggu kedatangan kedua kali.
Israel itu ya, mereka itu kan nanti akan hukum bangsa-bangsa gitu ya. Itu mungkin rebut wilayah gitu ya sama Palestina itu. Kalau bangsa Israel kan merasa itu karena perjanjian untuk pada yang beranak ya Israel itu. Tapi di sana ada orang Palestina yang merasa punya itu tanah nenek moyang kami gitu ya. Bangsa Israel kan tercerai-berai selama hampir 2000 tahun. Tapi menjelang ini Tuhan tidak datang kembali kedua kali, itu sudah dinubuatkan di Alkitab bahwa bangsa Israel akan kembali ke tanah leluhur mereka, ke tanah Israel. Tapi di sana sudah ada Palestina, gitu ya. Jadi kalau menurut perjanjian Allah itu milik bangsa Israel, tanah Palestina itu. Tapi kalau secara politik, secara hukum manusia, itu miliknya orang Palestina. Jadi agak sulit untuk didamaikan ini antara Israel dan Palestina itu. Karena manusia yang melihat secara hukum manusia, gitu kan, Israel dan Palestina bisa berdampingan gitu dengan damai. Tapi susah lah, karena masing-masing Israel merasa itu tanah perjanjian Allah kepada nenek moyang. Kalau Palestina merasa itu sudah berapa ratus tahun kan sejak Israel itu tercerai-berai, itu kegerakan ya Roh Kudus juga seperti menggerakkan orang-orang segala bangsa untuk kembali ke tanah air mereka untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali gitu. Jadi karena rebutan wilayah, jadi Israel sama Palestina itu kan terus-terusan bentrok ya, perang. Tetapi bangsa-bangsa di luar itu, pertama karena berdasarkan agama ya bela Palestina melalui janji Allah kepada nenek moyangnya. Kalau orang Palestina itu merasa mereka sudah ratusan tahun di situ. Nah, jadi bagaimana penyelesaiannya kan itu tidak mudah, gitu kan? Jadi nanti akan terjadi perang yang makin memuncak gitu ya. Nanti mereka lari ke Bukit Zaitun, menagih janji mana Mesias yang dijanjikan itu. Kenapa kami sudah hampir punah gitu, tapi Mesiasnya belum datang juga ya. Nah, ternyata kemudian Tuhan Yesus itu bersama dengan orang Kristen yang sudah diangkat itu turun ke sana menyelamatkan sisa Israel. Nah, sisa bangsa Israel itu di sana bertobat, menangislah sejadi-jadinya, betul bertobat karena Mesiasnya itu ada kelihatan bekas paku di tangannya. Jadi mereka menangis itu kenapa kami itu keras kepala. Nanti Tuhan Yesus turun. Nah, kita sudah lebih dulu diangkat. Nanti turun sama-sama. Itu yang enak, Om. Itu yang diinginkan. Jadi bisa bangsa Israel akan diselamatkan. Jadi itu pertimbangan, tapi karena melihat manusia yang dikasihnya itu kok jadi tidak mau Allah yang sejati dan tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, begitu. Iya. Oke Om, dan juga ini juga jelas nih ya yang menanyakan kenapa anak manusia itu cantik-cantik. Nah tadi Om juga udah jelaskan ya. Anak manusia itu maksudnya yang gak beriman, anak-anak Allah ya yang beriman kepada Allah kita yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Om. Ya, karena tertarik jadi kelihatan cantik. Iya Om. Iya Om. Kalau nggak tertarik, iya ya Om ya. Kan relatif katanya ya Om ya. Iya. Yusuf juga sama Maria, kan gitu ya Om ya. Pada akhirnya gitu Yusuf sama Maria juga kan pasti itu Maria cantik, Yusufnya juga tampan gitu ya Om. Yesus itu baik dari si ibu maupun dari garis A itu ke Raja Daud. Ya Om, saya harus punya. Jadi jelas ya, maksudnya tuh supaya memastikan Yesus itu keturunan Raja Daud, baik dari garis ibu maupun dari garis ayah.
Untuk closing statementnya Om, silakan. Tuhan Allah menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, supaya tidak gagal, maka ini Yesus Kristus penjelmaan dari firman Allah. Firman Allah menjelma menjadi manusia dan untuk menebus dosa. Ya, kalau perjanjian lama itu penebusan dosa oleh binatang, gampang saja. Karena darah binatang tidak bisa menyelamatkan manusia. Tetapi tidak oleh darah Yesus Kristus barulah terjadi penebusan. Nah, ini supaya memperdamaikan antara Allah yang Maha Kudus, Maha Suci dengan manusia yang berdosa. Jadi ini sudah ditentukan oleh Allah bahwa manusia yang menolak penebusan ya hanya mendapatkan murka gitu. Jadi kalau ada manusia bilang saya tidak perlu Yesus, saya tidak perlu penebusan, ya pasti akan menghadapi murka Allah. Karena apa? Karena Allah melihat dosa manusia itu sudah jahat. Dari aja manusia itu sudah penuh dengan dosa, ya nafsu lah, ya ketidakadilan lah, ya seperti mau membunuh lah, ya, segala macam dosa jisan sudah ada di dalam manusia sejak kecilnya gitu. Maka hanya dengan penebusan dan pembaruan, penebusannya oleh Yesus, pembaruannya oleh kuasa Roh Kudus dan firman. Ya, maka Yesus berani berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui. Karena di situ masalahnya, penebusan dan pembaruan oleh Roh Kudus itu. Baik Om, terima kasih untuk penjelasannya yang luar biasa, dan saya percaya bahwa semua sahabat Alpetra Ministry juga merasa terberkati semua dengan seluruh penjelasan dari Om Yan. Dan sahabat Alpetra, bukan kita kembali ya, bukan karena kita tidak mau menemani lama-lama, tetapi waktu juga yang memisahkan. Dan juga terima kasih untuk kebersamaan sahabat Alpetra selama 3 tahun ini setia di channel Alpetra. Karena pada hari ini tepat 4 Desember 2023, 3 tahun usia Alpetra Ministry. Terima kasih Om untuk berkatnya. Tuhan, cinta keluarga, Maranatha. Jaga kesehatan.